야, 박명자, 내가 얘 비싼 걸 있다는 게 아니야. 너네 엄마가 돈만 가져오면 그냥 금방 조그맣게 벌써부터 가지. Anak yang tergadaikan, PAUD 2020. Di awal kisah diperlihatkan seorang wanita cantik yang bekerja di Kementerian Korea Selatan sebagai penerjemah bahasa Mandarin. Saat ini dia sedang berada di Cina menghadiri penyelenggaraan kerjasama ekonomi Cina-Korea. Saat berada di toilet, wanita tersebut mendapat telepon darurat dari pamannya bahwa orang yang mereka cari telah ditemukan. Namun di sini tak diperlihatkan siapa orang yang dimaksud. Ia pun buru-buru menuju bandara. Scene beralih ke tahun 1993 Korea Selatan. Terlihat dua orang debt collector bernama Jong Bae dan Do Suk yang sedang menagih hutang pada seorang ibu bernama Myung Ja. Myung Ja memiliki seorang anak perempuan bernama Seung I. Mereka berasal dari Cina. Myung Ja belum bisa membayar hutangnya yang sudah menunggak 2 bulan karena keadaan ekonominya sedang sulit. Ditambah lagi suaminya baru saja meninggal. Do Suk tidak peduli. Ia membentak Myung Ja agar segera membayar hutangnya 750.000 won. Tapi Myung Ja yang belum mempunyai uang hanya bisa memohon agar diberi kelonggaran sampai bulan depan. Do Suk terus saja mendesak dan meminta jaminan agar Myung Ja tidak bisa melarikan diri. Myung Ja berkata bahwa dirinya tak mempunyai apa-apa untuk dijadikan jaminan. Do Suk lantas mengambil putrinya sebagai jaminan. Ia memberikan waktu 1 hari pada Myung Ja untuk menyiapkan uangnya. Myung Ja yang tak bisa berbuat apa-apa hanya bisa pasrah dan menangis. Ia berjanji akan segera membayarnya besok dan menebus anaknya. Meskipun sudah diberikan jajanan dan boneka, sepanjang jalan Seung I terus saja menangis. Do Suk terpaksa melakukan cara itu karena ia yakin seorang ibu akan melakukan apapun demi anaknya. Namun kenyataan ternyata tak semudah itu. Di tempat suaminya bekerja, Myung Ja meminta gaji suaminya. Salah satu karyawan berkata bahwa gaji suaminya sudah dibayarkan. Myung Ja terkejut karena suaminya tak pernah memberinya uang. Yang ternyata suaminya belumlah meninggal, melainkan kabur bersama selingkuhannya. Myung Ja kemudian mencoba meminjam uang pada orang tersebut, tapi tak berhasil. Hutangnya memang tak terlalu besar. Mengingat dirinya seorang imigran gelap dari Cina, membuat orang tak percaya kepadanya. Ia mencoba berbagai cara, tapi ia kesulitan mendapatkan pinjaman. Tak lama kemudian seseorang menghubunginya dan siap membantu. Myung Ja segera mengabari Do Suk bahwa ia akan membayarnya besok jam 9 pagi. Namun masalahnya tak sampai di situ. Ia malah ditangkap polisi yang ternyata teman kerja suaminya lah yang telah melaporkannya. Scene berpindah ke Seung I yang sudah tiba di rumah Do Suk. Ia memberikan kamarnya untuk Seung I beristirahat. Keesokan harinya Do Suk membawa anak itu ke kantor. Bosnya marah karena Do Suk menjadikan anak kecil sebagai jaminan. Si bos meminta mereka segera mengembalikan anak tersebut. Do Suk pun menemui Myung Ja di tempat yang sudah ditentukan. Namun sekian lama menunggu, ibunya tak juga datang. Do Suk yang kesal karena ibunya tak menepati janji, meminta Seung I menunjukkan alamat rumahnya. Namun anak tersebut hanya diam. Melihat jalanan macet, Seung I mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Do Suk dan adiknya terus mengejarnya, namun mereka berdua kehilangan jejaknya dan hanya menemukan sebelah sepatunya saja. Malam pun tiba, Seung I kembali ke rumahnya, yang ternyata itu adalah pos penjagaan yang disewa ibunya. Melihat ada 2 petugas di rumahnya,
Seng I bersembunyi sampai keadaan benar-benar aman. Setelah aman, ia masuk dan makan sisa makanan yang ada di kulkas. Keesokan harinya, Seng I berniat mencari ibunya. Sementara itu, Dusuk mendapat kabar dari pihak imigrasi bahwa seorang wanita mencarinya, yang tak lain itu adalah Myungja. Dusuk terkejut mengetahui bahwa Myungja dan imigran lainnya akan dideportasi ke Cina hari itu juga, sedangkan anaknya masih belum ditemukan. Dengan terpaksa, Dusuk berbohong bahwa anaknya baik-baik saja. Myungja lalu menjelaskan bahwa putrinya akan dijemput oleh pamannya. Putrinya akan dikirim ke rumah keluarga kaya yang ingin mengadopsinya, dan pamannya lah yang akan melunasi hutang Myungja. Myungja terpaksa melakukan itu semua demi masa depan anaknya. Lagi pula, jika anaknya dideportasi, ia tak bisa menjamin kehidupan yang lebih baik untuk putrinya. Ia meminta Dusuk memberitahu Seng I bahwa ibunya sedang pergi mencari uang. Sebelum pergi, ia memberikan nomor telepon orang yang akan menjemput putrinya. Setelah itu Dusuk mendatangi tempat tinggal mereka, namun ia hanya menemukan sepatu Seng I. Seng I terus mencari sang ibu hingga malam tiba. Seorang gelandangan mencoba menculik Seng I. Untung saja Dusuk tiba tepat waktu dan menghajar pria tersebut. Seng I memohon pada Dusuk untuk menemukan ibunya. Dusuk menyampaikan semua pesan ibunya tanpa ada yang ia tutupi. Seng I menangis sejadi-jadinya sambil terus memanggil-manggil ibunya. Ia masih tak percaya bahwa ibunya tega meninggalkannya. Dalam perjalanan, Dusuk mencoba menenangkan dengan berkata, tak lama lagi pamannya akan segera menjemputnya. Keesokan harinya, Seng I mencuci pakaian dan membersihkan rumah Dusuk. Dusuk dan adiknya sangat terkejut melihat Seng I bisa mengerjakan pekerjaan yang berat. Tak lama kemudian, paman Seng I menghubungi Dusuk. Pamannya meminta Dusuk merawat Seng I sebelum ia datang menjemput dan membayar hutang Myungja. Sesuai permintaan paman Seng I, Dusuk membawanya jalan-jalan. Sepanjang perjalanan mereka selalu tertawa dengan ucapan-ucapan Seng I. Mereka bertiga terlihat sangat bahagia. Seng I memberikan nama baru untuk Dusuk, yaitu Seng Bo. Sementara Dusuk selalu memanggil Seng I dengan sebutan anak jaminan. Dusuk membawa Seng I ke mall, makan, berbelanja, bahkan ke tempat konser, sampai-sampai mereka harus menyelinap karena tak memiliki tiket. Dusuk sampai rela membelikan kaset yang diinginkan Seng I seharga 18.000 won. Malam itu mereka merayakan perpisahan untuk Seng I, namun terlihat kesedihan di wajah Seng I dan juga Dusuk. Hari yang dinanti pun tiba. Dusuk mengantarnya ke terminal bus, tempat di mana paman Seng I akan menjemputnya. Dusuk memberikan pager Myungja pada Seng I dan mengajarinya cara menggunakannya. Tak lupa juga ia memberikan Seng I CD player. Tak lama kemudian, paman Byungdal pun tiba. Namun Seng I merasa ketakutan karena ia tak mengingat wajah pamannya. Awalnya Dusuk ragu menyerahkan Seng I, tapi karena hutang Myungja telah dibayarkan, ia pun tak bisa berbuat apa-apa. Nampak jelas kesedihan Dusuk melihat kepergian Seng I.
Setiap hari Dusuk selalu melamun. Adiknya merasa heran melihat perubahan kakaknya. Dusuk mulai merasa khawatir dengan keadaan Seung-i karena semua pesan yang ia kirim ke pager Seung-i tak pernah dibalas. Ia merasa sesuatu terjadi pada Seung-i. Ia pun segera melacak keberadaan Byung-dal dan mendatanginya. Betapa terkejutnya Dusuk mengetahui bahwa orang yang mengaku paman Seung-i telah menjual Seung-i seharga 300 won. Shin berpindah ke Seung-i. Di bar, ia harus melakukan pekerjaan berat seperti melayani tamu, ngepel, buang sampah, bersihin meja dan toilet. Malam pun tiba. Seung-i berusaha mengirim pesan ke pager ibunya. Malam itu ia terluka akibat salah satu tamu mengamuk. Wanita yang membelinya hanya mengobatinya dengan obat merah. Dusuk yang membawa pulang tas Seung-i tanpa sengaja menemukan pesan Seung-i. Dusuk langsung membalasnya dan memberikan nomor teleponnya. Tak lama kemudian, Seung-i menelpon dalam keadaan menangis. Setelah mendapatkan alamat, Dusuk bersama adiknya berangkat menuju alamat tersebut. Dusuk terlihat sangat marah mengetahui Seung-i dijual ke sebuah bar. Ia pun segera mengeluarkan Seung-i dari tempat itu dengan memecahkan kaca jendela. Saat mereka akan membawanya pergi, si pemilik bar keluar. Untuk membawa Seung-i dari tempat itu, Dusuk rela membayar 4 juta won. Walaupun ia tahu wanita tersebut membelinya seharga 300 won, namun ia tak menawarnya. Keesokan harinya, Dusuk menjual mobilnya untuk membayar uang tebusan Seung-i. Setelah itu, ia membawa Seung-i ke rumah sakit. Bekas luka yang dialami Seung-i bisa hilang dengan cara operasi plastik. Meskipun harus mengeluarkan biaya yang cukup mahal, Dusuk tetap menyanggupinya. Singkat cerita, setelah selesai operasi, Dusuk mendaftarkan Seung-i ke sekolah. Namun pihak sekolah menolaknya karena status Seung-i bukan warga negara Korea Selatan. Satu-satunya cara agar ia bisa diterima, Dusuk harus mengadopsinya sebagai anak. Namun tak disangka, Seung-i menolaknya. Ia tak mau menjadi anak adopsi Dusuk. Ia takut ibunya akan marah. Melihat Seung-i yang terus-terusan menangis, Jong-bae mencoba memberi pengertian bahwa Dusuk hanya berpura-pura menjadi ayah Seung-i agar dirinya bisa bersekolah menjadi orang yang sukses dan segera bertemu ibunya. Seung-i pun menerima Dusuk sebagai ayahnya. Mulai saat itu, Dusuk berusaha keras untuk menjadi ayah yang baik buat Seung-i. Di sekolah, Seung-i adalah anak yang cerdas. Ia selalu mendapatkan nilai yang sempurna. Tak terasa kini Seung-i sudah tumbuh menjadi remaja. Tanpa sepengetahuan siapapun, ibunya kembali ke Korea untuk bertemu putrinya. Namun langkahnya terhenti saat mengetahui orang yang telah merawat putrinya adalah Dusuk. Ia benar-benar terkejut dan tak menyangka Dusuklah yang telah merawat anaknya selama ini. Ia pun mengurungkan niatnya bertemu Seung-i dan mempercayakan putri satu-satunya pada Dusuk dan kembali ke Cina. Singkat cerita, Seung-i kini telah dewasa. Ia menjadi salah satu mahasiswa terbaik di kampusnya. Sebagai ayah, Dusuk selalu merasa khawatir jika Seung-i pulang terlambat. Tak lama kemudian, Seung-i pulang dalam keadaan mabuk dan diantar oleh teman kampusnya. Bukannya berterima kasih, Dusuk malah marah-marah dan menanyai pria tersebut. Nenek Seung-i yang berada di Cina tiba-tiba menelpon Dusuk mengabarkan tentang kondisi Myung-ja yang sedang sakit keras.
Ia meminta Dusuk untuk mempertemukan Seng I dengan ibunya. Keesokan harinya berangkatlah mereka ke kampung halaman Seng I. Di Cina, Seng I yang awalnya agak kecewa karena ditinggal ibunya, menangis saat melihat nenek dan ibunya yang tinggal di gubuk sederhana. Myungja sangat berterima kasih pada Dusuk karena mau merawat putri satu-satunya. Myungja menceritakan saat ia berkunjung ke Korea dan memutuskan kembali ke Cina tanpa menemui putrinya. Untuk terakhir kalinya, ia meminta bantuan Dusuk agar mencarikan ayah kandung Seng I. Ia sadar itu sangatlah merepotkan, namun ia tak punya pilihan selain mengatakan kebenaran tentang ayah Seng I yang sebenarnya masih hidup. Sesampainya di Korea, Dusuk yang mulai sakit-sakitan mulai mencari informasi tentang ayah Seng I. Sekian lama mencari, Dusuk akhirnya berhasil menemukan ayah Seng I yang ternyata sudah memiliki keluarga sendiri. Di rumah, Seng I melihat sepatu Dusuk yang sudah usang. Ia bekerja separuh waktu tanpa sepengetahuan Dusuk untuk membelikan Dusuk sepatu baru. Singkat cerita, Dusuk mengajak Seng I bertemu ayah kandungnya. Dusuk meninggalkan mereka berdua dan kembali ke rumah. Jongbae sangat kesal dengan apa yang dilakukan kakaknya. Ia marah mengetahui kakaknya mempertemukan Seng I dengan ayah kandungnya. Dusuk terlihat sangat sedih karena harus melepaskan Seng I yang telah ia rawat seperti anak kandungnya. Namun tiba-tiba telepon berdering, yang ternyata itu adalah Seng I. Untuk pertama kalinya dalam hidup Seng I, ia memanggil ayah kepada Dusuk dan memintanya segera menjemputnya. Dusuk sangat terkejut dan juga bahagia mendengarnya. Sembari membawa CD player milik Seng I, Dusuk menjemput Seng I dengan perasaan bahagia. Namun tiba-tiba pandangannya menjadi kabur dan kecelakaan pun terjadi. Sejak saat itu kabar Dusuk tak diketahui. Singkat cerita, 10 tahun pun berlalu. Seng I dan Jongbae masih terus mencari keberadaan Dusuk yang menghilang tanpa kabar. Dan kita kembali ke scene awal di mana Seng I sedang berada di Cina dan orang yang menelponnya adalah Jongbae yang mengabarkan tentang keberadaan Dusuk. Itu sebabnya Seng I buru-buru kembali ke Korea. Mereka segera menuju rumah sakit, namun orang tersebut bukanlah Dusuk. Dalam perjalanan pulang, Seng I tiba-tiba teringat akan nama yang pernah ia berikan pada Dusuk, yaitu Seng Bo. Mereka pun ke kantor polisi dan menanyakan orang hilang bernama Seng Bo. Dan benar saja, orang tersebut berada di rumah perawatan. Sesampainya di sana, dokter menceritakan kronologinya, di mana 10 tahun yang lalu Dusuk ditemukan saat mengalami kecelakaan. Dusuk juga menderita infark otak sejak lama. Dokter hanya menemukan sebuah nama dalam buku catatannya. Itu sebabnya mereka menggunakan nama tersebut sebagai identitas Dusuk. Perawat kemudian mengantar mereka berdua ke ruangan Dusuk. Tangis keduanya tak tertahankan lagi saat melihat kondisi Dusuk. Rasa penyesalan yang amat besar mereka rasakan karena baru menemukannya setelah 10 tahun. Tangisan mereka tak sedikit pun direspon oleh Dusuk, hingga saat Seng I mengatakan bahwa dirinya adalah putri jaminan, barulah Dusuk meresponnya dengan senyuman sembari memberikan CD playernya. Sambil menangis, Seng I memakaikan sepatu yang telah lama ia belikan dan belum sempat ia berikan pada Dusuk.
tanpa sengaja Seung I melihat buku tabungan yang terselip di kaos kaki Dusuk, yang ternyata itu adalah biaya pendidikan Seung I selama ini. Seung I pun menangis sambil memeluk dan memanggilnya ayah. Papa, Di akhir cerita diperlihatkan Dusuk menjadi ayah pendamping Seung I di acara pernikahannya. Sedikit demi sedikit ingatan Dusuk mulai pulih kembali dan tamat. Meskipun hanya seorang ayah angkat, namun di sini Dusuk benar-benar berhasil menjadi sosok ayah yang luar biasa. Ia berhasil membesarkan Seung I dengan penuh kasih sayang dan menjadikan Seung I wanita yang sukses dan juga penyayang.